Korupsi kalau dinikmati ada TPPU. Uang hasil korupsi dimanapun ngalirnya, termasuk orang yang tidak ikut korupsi tapi dia ikut menerima, kena. Kalau TPPU yang paling penting justru yang tidak terkait dengan korupsi tapi dia menguasai uangnya. Iya, aliran dananya kemana? Nah, itu yang harus dicari di sana. Kok 10 triliun yang hilang itu kok 8 ya? Ya itu kok bisa pada waktu Indonesia dalam keadaan darurat, bukan hanya Indonesia, dunia. Dunia. Ya kan? Artinya apa? Siapa yang melakukan tuh betapa jahatnya gitu loh ya. Kenapa waktu 1 triliun kok bukan ketahuan? Iya. Kok malah dibiarkan? Diterusin. Jadi bayangan kita, apa emang nggak ada yang ngawasi? Atau sengaja dibiarkan? Atau bahkan direstui? Jadinya 2 ya Pak? Iya, beda. Kalau gitu bukan 349 dong? Tidak, memang tambah 180. Jadi ada 500 triliun sebetulnya? Katanya nanti kita tanyakan ke PPATK. Kok aneh ya putusannya? Ternyata waktu PK itu hakimnya hakim yang sedang bermasalah di KPK. Masa undang-undang dikalahkan Menko? Itu rahasia, nggak boleh itu. 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Surya Utama. Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan UIA, The Real Rumah UIA. Bersama Ibu Yenti Ganarsi, yang merupakan beliau ini adalah pakar TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan juga Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Jadi Kriminolog Indonesian Society. Ya. Kurang lebih gitu ya? Iya. Yes. Dan kalau ngomong soal TPPU nih, tindak pidana pencucian uang gitu kan. Dari dulu waktu saya sebenarnya mengundang Bu Yenti ini dari zaman kasus Ferdi Sambo. Ya kan? Sampai sekarang akhirnya baru bisa datang ke sini. Setelah dari kasus Sambo ada Rafael Alun, ya kan? Sampai sekarang kasus 8 triliun BTS, Kominfo gitu kan. Akhirnya terima kasih Bu Yenti udah mau menerima undangan saya di sini. Saking sibuknya ya Bu ya. Enggak juga. Sok sibuk kalau saya. Tapi kalau Bu Yenti ini di mana-mana soal TPPU udah pasti ahlinya beliau ini ya. Karena gini, saya kan dokter pertama tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dokter pertama tahun 2003. Iya. Ya, jadi awal-awal orang belum memikirkan pencucian uang karena saya sekolah di UI S3, kemudian harus itu tahun 98, ya harus mendalami itu dan itu bagi kita adalah sangat penting. Dan Indonesia pada waktu itu sedang diincar oleh internasional karena nggak mau pakai TPPU. Oke, nggak mau bikin itu ya? Nggak mau, karena berarti kan Indonesia waktu itu dinyatakan sebagai negara yang mau menikmati hasil korupsi. Surganya. Iya. Jadi we are the yellow jacket ya? Iya. Sama-sama alma mater Universitas Indonesia. Iya, saya S2, S3 saya memang di UI ya, jadi saya dan mulai S2 itu saya memang ke arah kejahatan ekonomi. Oke, itu pakarnya. Makanya Bu Yenti juga adalah sering menjadi ahli ya, tapi ahli di sisi pemerintah. Bukan saksi ahli berbayar ya. Yang bersaksi karena bayaran bukan ya. Saya memberikan keterangan ahli di penyidik dan di JPU, artinya di posisi negara ya. Bukan di pelaku korupsi dan lain sebagainya. Ya boleh aja di sana, tapi saya milih. Biar aja teman saya kalau saya milih di sini. Itu nurani, masalah nurani. Oke Bu Yenti, kita bakal mau ngomong banyak. Nanti Ferdi Sambo saya juga akan tetap tanya juga soal follow the money-nya, kok sebenarnya sampai di situ saja. Terus soal Rafael Alun juga, soal dana yang kemarin 180 sekian triliun, yang berhubungan akhirnya dengan pernyataan Pak Mahfud yang 349 triliun, dan juga berhubungan dengan kasus Kominfo 8 triliun, BTS bodong. Nah, tapi sebelum kita ngebahas itu, modus TPPU, tindak pidana pencucian uang di Indonesia itu sekarang seperti apa sebetulnya sih? Pola-polanya ya? Pola-polanya ya, kan pattern ya. Saya harus sampaikan dulu, TPPU itu apa sih? TPPU itu tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang itu apa? Pencucian uang itu adalah kalau ada kejahatan ekonomi terutama korupsi, ada hasilnya. Nah, ketika hasilnya itu dinikmati dengan cara apa, untuk bayar atau untuk memberikan hadiah atau untuk apapun mengalirkan, itu namanya pencucian uang. Iya, gratifikasi juga termasuk ya. Gratifikasinya di korupsinya. Di korupsinya, nah, oke. Jadi mungkin di sini kan ini masyarakat umum ya. Dan masyarakat selalu minta kalau jadi korban, pakai dong TPPU Pak Polisi, pakai dong TPPU Pak Jaksa. Kadang-kadang malah penegak hukumnya nggak mau pakai. Kenapa? Masyarakat minta pakai TPPU, orang-orang yang menjadi korban kejahatan ekonomi, karena masyarakat itu tahu bahwa dengan TPPU itu kita berharap selain di penjara, uangnya juga kembali gitu. Betul, jangan cuma pada
penuntasan korupsinya dihukum. Iya. Tapi karena korupsi dengan TPPU itu sebenarnya kayak saudara ya. Jadi gini, kok ini ada korupsi? Iya. Ada korupsi berapa? Untuk memulihkan, untuk mengembalikan ini, dikasihlah alat kepada negara dengan undang-undang baru, yaitu undang-undang kalau menikmati hasil korupsi, gitu. Jadi kalau orang korupsi uangnya sudah disebarkan, dia akan berhadapan dengan dua undang-undang. Bagi kita, bagi negara, bagi rakyat, undang-undang korupsi itu membuat kita rugi kan, jadi korban. Undang-undang TPU itu memberikan harapan bahwa dengan undang-undang TPU ditempelkan di korupsi, kita bisa berharap, masyarakat bisa berharap uang korupsi itu bisa ditelusuri, bisa dirampas, dan kemudian katanya masyarakat, orang yang menikmati atau yang menguasai uang korupsi itu bisa dimiskinkan, itu bahasanya. Iya, dimiskinkan. Kata masyarakat gitu ya, bahasa mudahnya lah ya. Iya, dan dikembalikan kepada yang berhak negara, gitu. Ya, setuju sekali. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Sekarang mungkin dari yang terbaru dulu, kasus korupsi 8 triliun di Kominfo, BTS bodong. Ini kok gimana menurut Bu Yenti? Ini kan yang ditangkap pertama kali adalah jadi tersangka adalah menterinya. Ya kan, habis itu adalah tersangka-tersangka dari pihak swasta. Sebetulnya menurut Bu Yenti apakah cukup sampai di situ saja? Dan kenapa langsung menterinya gitu? Nggak ada, kan bahwa anggaran itu kan ada pengawas anggaran, ada yang pemegang kuasa anggaran, ada lain sebagainya gitu. Menteri ini kan hanya gimana ya, pucuk tertinggi di departemen itu. Menurut Bu Yenti masih ada lagi nggak kira-kira orang yang harus sebetulnya jadi tersangka juga di sini gitu? Ya, mungkin ada dua angle ya kita melihat ya. Kadang-kadang kita kan kecewa kalau ada korupsi di kementerian. Yang korupsi misalnya bagian bagian pengguna anggaran, apakah direktur, apa deputi atau siapa. Kita berharap menterinya kok nggak kena, kan gitu ya. Nah, kita kan kayak gitu kan. Nah, kali ini tiba-tiba menterinya saja, menterinya langsung gitu ya. Ya ada bagusnya juga. Tapi apa iya di kementerian itu hanya menteri saja? Yang lain-lain ini swasta loh. Iya, betul. Berarti kan dia vendornya, berarti rekanannya. Padahal program itu di pemerintah. Kalau di pemerintah itu memberikan suatu program untuk BTS, untuk seluruh masyarakat tertinggal, ya, masyarakat terluar, terdalam, dan yang memang membutuhkan jaringan internet, internet cepat pada waktu yang sangat penting itu, yang sangat dibutuhkan. Masa iya diserahkan ke menteri sendiri? Kan pasti ada dong panitianya lah, apapun namanya, ya kan? Pasti. Nah sekarang kenapa menterinya? Lah terus yang lain-lain yang jadi panitia, yang tanda tangan tiap rapat dan sebagainya itu posisinya apa? Tahu tidak seperti ini? Itu pertanyaan. Kalau masalah ini kan swasta ya, memang begitu kan posisinya. Korupsi itu kan gini, ada proyek kan kementerian nggak bisa melakukan sendiri karena selalu memerlukan kontraktor, memerlukan orang-orang yang bisa pengadaan itu kan, pengadaan jasa dan barang itu. Kan nggak bisa sendiri, kita kan nggak bisa sendiri, nggak cukup lah. Nah, oleh karenanya ada itu, makanya ada lelang dan sebagainya. Tetapi bukan berarti langsung diserahkan gitu. Di sini sendiri tetap ada, nggak mungkin dia sendiri gitu ya. Maka saya bilang ini kok sampai 8,03 triliun. Saya pikir kenapa waktu 1 triliun, walaupun itu juga besar. Kenapa waktu 1 triliun kok bukan ketahuan? Kok malah dibiarkan? Diterusin. Jadi bayangan kita, apa emang nggak ada yang ngawasi? Atau sengaja dibiarkan atau bahkan direstui. Nah, itu direstui, menarik ya, karena kan nggak mungkin pemerintah diam saja gitu kan, nggak mungkin, pemerintah kita nggak mungkin sebodoh itu kan, ya sampai kecolongan segitu gedenya dan segitu lamanya gitu kan. Itu gede sekali. Kira-kira mungkin nggak, apakah kira-kira direstui oleh salah satu pihak? Ya kita arahnya ke situ ya, curiga ya. Jadi gini, jadi itu besar sekali, harus melihatnya dari persentase. Ya, saya juga ahli di Jiwasraya, itu kan memang banyak ya, 16 triliun dan sebagainya, tapi itu jangkanya panjang dan itu beda lah. Ini 10T yang dari 28 baru diturunkan 10 triliun. Kok 10 triliun kok yang dirugikan, yang hilang itu kok 8 triliun, 80% lebih. Ya itu kok bisa, dan itu sekian lama dari 2020 sampai dengan ini pada waktu ada keadaan yang sangat, Indonesia dalam keadaan darurat, bukan hanya Indonesia, dunia. Ya kan? Artinya apa? Siapa yang melakukan itu betapa jahatnya gitu loh ya.
saya apa ya? Saya bukan kepingin apa-apa ya, apalagi di tempatnya Mas Uya ini. Karena saya juga rasanya tuh sebagai masyarakat tuh apa ya? Aduh, antara sedih, geram dan ya ampun kok kita ini rakyat ini kok ditipu terus ya. Rakyat ini dirugikan terus gitu loh. Ini kan gregetan gitu ya. Kita tuh gregetan gitu ya. Jadi itu sangat aneh, sangat besar dan kita juga nggak tahu kok pada waktu itu misalnya tiang pancang itu kan harus 1.000 misalnya yang 1.000 harus dari 4.000 ada 900 dulu gitu ya. Itu kan gede ternyata gitu kan. Masa nggak lihat sih gitu ya. Kan aneh gitu ya. Kayak di negeri jin gitu ya. Betul. Kan orang kalau mau bikin ini, nah ini harusnya jadi harus gini. Jadi kan masyarakat setempat yang akan langsung berkaitan itu kan harus diberitahu bahwa ya nanti kita ada ini. Nah ini harus disampaikan rakyat kan kelihatannya nggak gitu tahu mereka. Atau mungkin sengaja nggak dikasih tahu. Berarti nggak transparan dong. Padahal kan itu kan uang rakyat dalam tanda petik ya kita bayar pajak, pajaknya juga sama ya kan. nanti ke pajak kita. Iya kan, artinya gini, masyarakatnya harus dikasih tahu bahwa kita sebentar lagi akan ini, jadi kita bisa ngawasin gitu loh. Seperti sekarang ini mau ada mobil listrik atau motor listrik. Mau bikinnya program tuh yang benar, misalnya jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun tuh udah bilang mau nanti misalnya mau ada mobil listrik atau motor listrik, oleh karenanya produksi yang sekarang dihentikan gitu dong ya. Jadi orang tuh udah siap-siap nanti, bukan suddenly, bukan tiba-tiba, kan itu yang bikin kita curiga ya. Saya pikir masyarakat itu jangan hanya disakiti dan kemudian menimbulkan kecurigaan dan kemudian karena mereka juga keadaannya sangat kurang ya, sehingga mereka diam aja dan kediaman masyarakat, ketidaktahuan masyarakat tuh malah dimanfaatkan untuk orang-orang jahat itu gitu ya. Saya hadir itu, saya tahu akan ditanya begini dan saya ingin bicara ini. Iya, harus. Iya. Nah, sekarang apakah korupsi 8 triliun di Kominfo ini hanya bicara soal Johnny G. Plate dengan saja? Apakah sebetulnya justru harusnya, kan kemarin sempat ada yang katanya disebut gosip politik ya, sama Pak Mahfud akhirnya dibilang gosip politik. Katanya sempat ada gosip politik, kita namakanlah ini gosip politik gitu ya, mengalir ke 3 partai. Terus menyebut nama-nama tokoh-tokoh dan nama orang-orang lain. Tapi itu akhirnya dibilang gosip politik, dibilang tersangkanya hanya swasta-swasta ini saja. Kira-kira memang akan berhenti di sini saja? Apa gosip politik ini juga akan ditelusuri? Sehingga gosip itu bisa jadi memang hanya sekedar gosip atau fakta yang tertunda? Kan gini, sejak awal ya, saya ada kan disebutkan, saya memang mengapresiasi Pak Surya Paloh. Kenapa? Begitu sebagai ketua umum jam 6 sore, kaget ya saya pagi, kaget kok langsung disebutkan. Dan yang saya kaget adalah diperiksa belum lama, saya waktu itu sedang ada acara dengan DPR, begitu keluar, kok langsung ditahan. Diperiksanya dari pagi itu nggak terlalu lama, biasanya kan tengah malam gitu ya, langsung ditahan gitu kan. Itu kan mengagetkan, tumben ini kayak langsung ditahan dan itu menteri gitu kan. Nah, sehingga saya memang menunggu gimana nih reaksinya ketumnya gitu ya. Meskipun menurut saya dari sudut pandang saya, ya tidak harus Pak Surya Paloh yang hanya hanya Pak Surya Paloh yang berduka dan sebagainya, karena Pak G. Plate ini kan sedang dalam rangka sebagai menteri pembantu presiden, bukan sedang bekerja di partai kan gitu. Jadi pengen tahu juga apa sih komentarnya. Ternyata beliau mengatakan, Pak Surya Paloh mengatakan, saya objektif aja, saya bukan anggota partai manapun. Bertanggung jawab walaupun berduka, silahkan dibuka semuanya ke bawah, ke atas, ke ini, termasuk ke partai-partai, kalau masuk ke partai saya pun kalau ada silahkan, tapi buka semuanya. Itu yang saya apresiasi. Iya, fair jadi kan? Fair. Dan itu betul-betul dirindukan gitu ya. Dan mudah-mudahan Pak Surya Paloh ya konsisten dengan bahasa itu, ya kan? Enggak senapan yang udah dikeluarkan masukin satu lagi. Enggak boleh juga. Enggak boleh. Makanya saya sebutkan waktu itu karena saya jaga supaya ini kita pegang gitu ya, supaya nanti ketum-ketum itu kalau anggota partainya melakukan itu loh kejadiannya, silahkan buka kami dan semuanya, kan gitu. Betul. Nah, ternyata kemudian kan ada berita bahwa bukan hanya ke satu partai. Entah itu partai, entah anggota partai, entah itu bendara partai, saya nggak tahu. Ya itu kan itu proses hukum, ya kan. Nah kita 1-2 hari kan gitu. Kemudian tadi tanya Pak Mahfud tiba-tiba mengatakan itu gosip. Gosip politik. Jadi cenderung kayak tiba-tiba mengerem. Iya. Saya membacanya itu. Saya ketemu saya sebagai ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, itu kan isinya akademisi ya. Mulai dari yang profesor, doktor dan senior dan anak-anak muda juga, orang hukum pidana, akademisi dan praktisi.
Itu kita juga menggambarkan yang tadinya ngebut langsung cucut. Rem mendadak. Kayak ada kucing lewat, gitu, kucing hitam. Nah, itu kan jadi kalau bagi kita tontonan yang nggak lucu gitu ya. Iya, tapi bisa jadi lucu sih. Lucu ya? Iya, tergantung dari sudut pandang mana kita lihat. Ya lucu tapi bukan lucu yang membuat happy gitu ya, bukan yang lucu yang humor gitu ya, bukan gitu. Lucu yang aneh gitu kan. Apa ini gitu kan? Kok tiba-tiba mendadak kan? Apalagi setelah disebutkan ada partai dari ini bagi kita ya, bagi saya dan mungkin bagi seluruh masyarakat, semua partai manapun lah. Tidak boleh ada yang korupsi gitu aja. Harusnya. Gitu kan, kita nggak lihat orangnya kan, nggak lihat partainya. Kita lihat oknumnya, individunya, siapapun yang korupsi, siapapun dan kemudian menikmati korupsi. Jadi saya ulangi lagi, korupsi kalau dinikmati ada TPPU. Itu menjadi satu paket. Udah pasti. Harus, dan itu di dalam konvensi anti korupsi, itu sudah disebutkan dalam artikel 14, setiap ada korupsi deketi dengan pasal 14 Undang-Undang TPPU-nya untuk agar uang hasil korupsi dimanapun ngalirnya, termasuk orang yang tidak ikut korupsi tapi dia ikut menerima, kena pidana maksimum 5 tahun, dan yang lebih penting adalah pada mereka di muara yang nerima uang tuh akan kita ambil semua uangnya. Itu poinnya untuk masyarakat. Oke. Nah, ini menurut Bu Yanti kira-kira, kenapa kira-kira ngerem mendadak ini? Ya, dan itu jadi gosip politik, apa karena ada 3 partai tiba-tiba yang disebut, atau justru nama-nama tokoh-tokoh besar yang disebut? Kira-kira lebih karena apa nih? Kalau Mas Uya kayak apa? Menurut saya dua-duanya kali ya harusnya. Itu kan itu jadi membuat kita penasaran dan bertanya-tanya dong. Nah, ini harusnya dijawab oleh penyidik Kejaksaan Agung. Nah, kira-kira apakah fakta persidangan akan terbuka seterang-terangnya apa tidak? Apa justru dianggap hanya ini hanya gosip politik saja? Cukup di pihak-pihak swasta yang sudah jadi tersangka ini? Kalau proses persidangan, proses hukum ya, saya juga mengajar hukum acara pidana. Bahkan saya mengajar juga hukum acara pidana perbandingan seluruh dunia ya. Itu. Yang namanya ada seperti ini tidak harus nunggu di proses persidangan. Sekarang pun bisa pengembangan kalau memang ini. Pengembangan sebelum masuk ke persidangan pun bisa pengembangan, apalagi TPPU sekalian kan. Ini sebetulnya 8, sekian T itu kemana? Itu menjadi tugas kita bangsa Indonesia, tugasnya Mas Uya, tugas saya juga untuk ayo dorong dong penegak hukum, ayo dong, ini uang kita loh, orang banyak, rakyat hidup banyak. Orang banyak. Iya, jadi tolong dong, jangan melindungi segelintir manusia yang apakah itu pejabat, apakah itu orang-orang yang sangat berkuasa. Kan negara ini bukan negaranya orang-orang yang berkuasa saja. Kita 260 juta. Penduduk. Ya, mungkin lebih itu sekarang ya. Nah, jadi kita adalah mendorong itu bahwa di proses sekarang pun sudah ditelusuri kemana. Jangan aliran uangnya, follow the money. Dan early. Harus cepat-cepat. Jadi kata kunci pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian yang diterima rakyat rasakan itu hanya bisa terpulihkan kalau penegak hukumnya itu cepat. Jadi kalau seperti KPK, kami hati-hati. Hati-hati itu bukan berarti lamban, ini kejahatan ekonomi gitu. Uangnya keburu kemana per detik aja udah pindah. Apa karena Indonesia menganut sistem praduga tak bersalah ya? Jadi seperti ini. Padahal sebetulnya praduga bersalah aja kalau sudah ada satu gosip, ya anggap aja itu praduga bersalah yang dibuktikan benar apa tidak gitu mungkin kali harusnya. Ini. Kita juga perlu sampaikan ke masyarakat, praduga tak bersalah itu memang tapi itu adalah untuk kita, untuk masyarakat, mungkin untuk lawyer, untuk hakim. Kalau untuk penyidik, untuk penegak hukum yang penyidik dan JPU, jaksa itu adalah praduga bersalah. Harusnya. Nah gitu kan, praduga bersalah. Karena apa? Ya menurut bukti-bukti, menurut rasa kerugian yang ditanggung korban ini, rakyat ini ada kerugian, ini ada korupsi, itu praduga bersalah. Masalah nanti itu ternyata tidak, yaitu di pengadilan, maka muncullah praduga tak bersalah itu untuk mereka, ya kan? Tapi kalau udah kasat mata seperti ini gitu ya, sampai sekian, ya ampun ya,
ini kan masalahnya kan masalah dengan membangun sesuatu yang kelihatan itu loh fisiknya, dan itu tidak Gede ada. lagi. Gede, tinggi ya kan, tinggi gimana nggak akan kelihatan. Saya itu dulu lama ya bantu yang ini sekarang juga berduka nih dengan Pak Sarwono Kusumapraja ya. Kita kehilangan. Nah, karena saya tahun 96-97 itu zaman Pak Harto, saya termasuk asisten ahli di situ untuk membuat undang-undang tindak pidana lingkungan hidup. Beliau waktu itu Menteri Lingkungan Hidup. Nah, waktu itu aja tahun 96-97 aja kita sudah memikirkan satelit untuk melihat titik-titik api di dalam hutan tuh mana gitu. Titik api loh, pakai satelit dari atas saja bisa. Padahal masih tahun segitu ya? Tahun segitu. Sekarang tower yang gede banget masa nggak bisa sih? Itu yang saya bingung juga. Dan ini kan ibaratnya yang saya dengar ya, ini kan juga melibatkan triliuner Indonesia gitu kan. Kok bisa sekelas mereka juga, mereka tidak membelanjakan, udah ada dadanya tapi tinggal belanjain itu kan ibaratnya gimana sih? Menurut Bu Yenti gimana? Gini, kalau program itu kan ada perencana, kemudian ada pelaksana, kemudian ada pengevaluasian, kemudian ada pengawasan evaluasi. Nah, ini yang harus dilihat evaluasi kita semuanya. Mungkin pemerintah ya, kan ini dana ini anehnya pemerintah, dan juga DPR itu pengawas. Ya, sekarang DPR Komisi 1 aja nggak sama sekali nggak komentar nih di soal ini. Kan aneh ya. Diem baik. Kan program itu jadi apa enggak itu kan disetujui DPR. Ya kan, di situ suka ada korupsi sejak awal juga biasanya di situ. Ya kan, karena trading influence itu ya, artinya oke deh nanti saya yang amankan, nanti dapat ininya. Dia kong kali kong dengan apa vendor-vendornya. Kan biasanya seperti itu nih, pihak-pihak swasta ini. Pada umumnya seperti itu. Nah, ini kan aneh. Saya malah coba didalami ya. Kalau kita memang cinta bangsa dan kita bertanggung jawab terhadap penggunaan uang masyarakat, siapapun itu pejabatnya, tolong dong, kita ini kan katanya Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya ada takut dong sama yang Maha Kuasa gitu ya. Nah itu tolong dong dilihat dari perencanaannya, jangan-jangan memang sudah sejak awal itu sistematik. Mulai dari perencanaan, karena kan tidak kemudian fiktif. Masa langsung fiktif begitu saja? Iya, fiktif nggak ada yang masih sudah lagi, ya. Dari perencanaan, siapa saja yang merencanakan, kemudian yang menyetujui, kemudian begitu jalan ada begini pengawasannya, pengawasan inspektorat yang di internal juga, pengawasan DPR mana nih, kok pembiaran sampai sekian lama, karena gimana ya, kita ngomong ini kadang-kadang senyum, tapi kadang-kadang kan kita sedih ya. Iya, antar senyumnya artinya bingung senyum apa ya gitu ya. Iya, ketawa ya kita ya. Iya. Ya kan? Padahal orang itu kalau bisa udah mentertawakan yang sedih atau mentertawakan dirinya sendiri itu keadaannya udah parah. Betul ya kan? Sekali. Kan? Gitu kan? Artinya ini gimana ya? Harus dilihat. Kalau saya mengambil apa yang disampaikan Pak Surya Paloh itu langsung saya ambil angle-nya beliau bicara itu, lihat kanan kiri atas bawah partai juga. Buka transparan. Buka transparan. Yang bicara ketua partai yang juga prominent ya. Itu kesempatan bagi rakyat, ayo. Harusnya gitu kan? itu digunakan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kita tunggu apa, mungkin kita minta lagi Pak Surya Paloh untuk berteriak lagi kali ya. Jadi kan kemarin ada 1 peluru dikeluarin kan, tembak lagi peluru kedua gitu kan. Ya udah masuk ya. Jangan pelurunya dikeluarin dimasukin ke sarung. Kalau saya begitu beliau ngeluarin peluru, saya tangkap, Pak Surya Paloh udah bicara ini loh, jangan Bapak tarik kembali pelurunya. Jangan sampai ada kompromi atau mungkin tersandra politik. Enggak lah, kalau dari ini kan masa iya sih sudah bilang silakan di partai kami dan kemana saja. Tapi beliau waktu itu tidak bilang partai lain kan ya. Mungkin kan masalah apa etis saja ya. Tapi kita tahu tujuannya kemana sebetulnya kali ya. Iya, itu kan etis kan. Tapi ternyata kan berikutnya nggak tahu dari mana sumbernya, katanya ada lebih dari partai bukan Nasdem saja. Ya itu kan. Nah kita sekarang jangan sampai, ini kan sekarang mereka lagi butuh kita ya, butuh rakyat ya. Betul. Nanti kan nyoblosnya gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai karena kita sudah nanti diharapkan nyoblos, tapi sekarang kita rakyat ini sedang susah kehilangan hak BTS ya, hak internet. Terus kita diam saja. Kita juga harus dorong pemerintah, program itu harus jadi. Nah, benar. Karena banyak yang terjadi, ada satu proyek korupsi ketangkep. Terus pertanyaannya, itu proyek dilanjutkan apa mangkrak?
mangkrak yang terjadi. Harusnya kan ibaratnya pemerintah bertanggung jawab walaupun itu korupsi, ya jangan berhenti sama situ, itu kan hak rakyat, hak masyarakat, bener nggak? Iya, iya. Makanya kalau ya transparan itu kan begitu sudah diprogramkan nanti ada ini harusnya rakyat beritahu nanti kita akan ada ini, tahun sekian ada ini gitu kan? Betul. Nah masa rakyat sudah berharap terus hanya karena ada korupsi, terus kita nggak jadi, kita langsung nggak dapat hak, terus gimana dong? Ya hak rakyat di mana? Kan nggak mungkin kan, harusnya itu makanya ada rencana undang-undang perampasan aset dari aset recovery. Makanya kita menerjemahkannya sementara ini kelihatannya perampasan aset. Dipikir perampasan aset hanya harta si koruptornya diambil gitu kan. Padahal sebenarnya lebih dari itu ya. Kalau di internasional waktu itu saya 2006-2008 tuh ikut itu membahas itu. Kalau di beberapa negara itu diartikan bukan perampasan aset tapi pemulihan aset. Jadi dipulihkan semua setelah dirampas, dipulihkan. Dulu ini korupsi untuk apa? Untuk jembatan, ya dirampas CQ-nya ke Menteri PUPR, bukan kepada negara gitu. Benar. Dibalikin lagi ke situ kan. Dibalikin negara, kan lucu ya. Negara sudah mengeluarkan uang untuk bikin anggaran ini untuk proyek jembatan untuk BTS gitu kan, udah kan gitu kan. Terus begitu terjadi korupsi kembali lagi ke Menteri Keuangan atau Perbendaharaan Negara atau Kekayaan Negara, kok aneh gitu kan. Harusnya enggak, kan harusnya dikumpulkan lagi, makanya pakai TPPU tuh dirampas kembali. Follow the money semua, aliran dana kemana ya kan. Betul. Terus di RAPBN tahun depan itu dipulihkan lagi tambah. Kalau kurang ditambahin lagi, subsidi lagi. Subsidi lagi. Nanti ada pertanyaan, ya kan rugi negara. Ya salahnya sendiri negara membiarkan. Makanya, jadi itu. Kalau negara nggak mau rugi, negara jangan biarkan korupsi-korupsi itu terjadi. Hati-hati sejak awal. Kalau biar itu kapok mungkin negaranya. Ya. Kalau nggak kapok-kapok ya. Dan biar tahu juga bahwa seperti itu loh, bukan hanya menganggarkan terus udah. Nanti kalau korupsi udah selesai gitu kan. Ini yang sering terjadi kan? Iya, udah langsung masuk penjara, dirampas dapatnya seberapa, nggak tahu dapatnya masuk kemana. Itu kita pernah kita pernah ya secara internasional ditegur ya waktu itu ada namanya Stolen Asset Recovery Initiative. Jadi ada inisiatif negara-negara internasional untuk membantu uang-uang korupsi negara-negara siapapun dimanapun dikembalikan. Tapi dengan persyaratan mereka yang mengatur uang itu kembali kepada siapa? Hanya boleh untuk pendidikan, kesehatan, dan untuk kesejahteraan sosial. 3 itu saja? 3 itu saja. Nggak mau Indonesia. Aneh. Kenapa ditolak kan? Ditolak, itu kita nggak ikut masuk karena kok dikte. Padahal internasional itu bukan dikte. Ini harus untuk rakyat gitu. Betul. Nah itu yang memang membingungkan. Nah, menurut Bu Yanti nih, terakhir sebelum kita beralih ke kasus lain. Kira-kira 8 triliun ini emang angkanya yang segitu saja? Apa bakal bisa lebih? Dan pertanyaannya, apa mungkin hanya dinikmati oleh satu orang atau segelintir orang itu saja? Kayaknya terlalu rakus ya, kayak 8 triliun dinikmati orang-orang itu saja. Banyak loh 8 triliun itu ya. Nggak mungkin habis sendiri, ya kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin perorangan yang habisin. Nggak mungkin habis sendiri dan nggak mungkin habis. Dan nggak mungkin nggak bagi-bagi banyak orang ya kan? Dan nggak mungkin habis dimakan. Nggak bakal. Karena kalau habis dimakan atau untuk apa kan, ya susah juga ya melacaknya. Kan masih jadi apa jadi apartemen atau jadi disimpan, atau mungkin masih jadi uang disimpan, dari uang cash, dari emas batangan, jadi perusahaan lah, itu semua adalah potensi positif untuk bisa kita telusuri dan kita rampas. Jadi follow the money itu bukan money dalam artian harus uang, tetapi harta kekayaan sebetulnya yang dihasilkan dari itu. Jadi kalau memang penegak hukum ini juga memang hatinya adalah, nuraninya adalah menegakkan untuk keadilan sosial, untuk kemasyarakatan, ya keadilan, untuk kegunaan masyarakat dan juga untuk kepastian hukumnya masyarakat karena ini berkaitan dengan dana masyarakat. Ya harus itu dilakukan di mana, jadi apa aja gitu. Ditrace semua. Kepada siapa aja. Dia sedang di mana nih? Uangnya sedang di mana untuk apa? Kepada keluarganya misalnya, walaupun kepada keluarganya dibelikan mobil misalnya ya, seharga berapa sih, banyak banget tuh, 3 miliar satu mobil gitu kan. Ya nggak apa-apa, tarik itu. Ya, ini kan sekarang baru sebatas penyitaan mobil dan lain sebagainya kan. Ya. Mobilnya mobil menterinya kan. Iya, mobil menterinya. Nah, TPPU lebih pada
Bukannya, kalau menterinya kan menteri yang terkait dengan korupsi. Betul. Nah, kalau TPPU itu yang paling penting justru yang tidak terkait dengan korupsi, tapi dia menguasai uangnya. Iya, aliran dananya kemana? Nah, itu yang harus dicari di sana. Jadi mobil-mobil itu di mana, dan gini, pada orang-orang yang bukan terlibat korupsi. Misal taruhlah dia dapat mobilnya, dan dia dapat mobil mahal, dan orang-orang yang nerima mobil mahal itu bisa aja istrinya, anaknya. Dia itu sudah merasa patut menduga gitu loh, merasa aneh kok misalnya suamiku kerjanya begini, kok aku dapat mobil 5 miliar, aneh kan? Tapi dia terima, dan kemudian terlacak, dirampas. Dia juga kena 5 tahun itu penting. Jadi untuk edukasi masyarakat, perempuan-perempuan, keluarga, orang-orang yang jangan mudah menerima sesuatu yang besar sekali, yang dirimu aja curiga tapi tetap diterima. Terima, karena apa? Dikekep, ya, karena nanti kalau penegakan hukum jalan, kamu dinilai bahwa itu curiga dan kamu tetap menerima 5 tahun. 5 tahun. Itu edukasinya pada masyarakat. Kenapa? Karena ini membantu agar orang tidak terlalu rakus untuk korupsi. Karena apa? Orang akan kesulitan ngasih, orang-orang pada takut enggak ngeri gitu. Iya benar. Jadi orang mikir kan untuk menerima uang yang jelas. Itu filosofi ya. Betul. Itu memikirkan bagaimana penegakan hukum secara komprehensif. Betul. Jadi memikirkan. Jadi pejabat-pejabat yang orang luar biasa itu harusnya memikirkan yang mendalam begitu. Jangan hanya begini aja, nggak bisa begitu. Kan mereka mendapatkan tunjangan kinerja, mendapatkan mendapatkan fasilitas jabatan, rumah jabatan dan sebagainya, mikir dong, bukan hanya nerima itunya aja. Itu memikirkan mendalam, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jabatannya itu harusnya juga dipelajari. Betul sekali. Dan mungkin juga ini menarik nih, kayak tadi kita bicarakan bahwa pemerintah, rakyat harus menuntut bahwa proyek-proyek yang akhirnya mangkrak gara-gara korupsi, mungkin masyarakat harus bikin class action kali ya. Bahwa ini kayak BTS nih, contohnya nih. Jangan sampai proyek BTS ini akhirnya berhenti nih, mangkrak. Masyarakat harus mengajukan class action ke pemerintah bahwa ini proyek harus tetap dijalankan. Ya caranya ya mungkin dana yang 8 triliun itu ditelusuri, tadi seperti Bu Yanti bilang dibalikin ke Kominfo, pemerintah nanti ada RAPBN berikutnya nambahin. Tapi jangan sampai ada korupsi lagi, benar nggak sih? Iya. Jadi saya ingat saya belajar class action untuk tindak pidana lingkungan hidup itu dulu pada waktu saya bersama almarhum ya Bapak Sarwono Kusumatmaja itu. Jadi bahwa kalau ada kejahatan lingkungan hidup yang menimbulkan polusi dan menimbulkan udara yang tidak sehat dan sebagainya itu kan banyak ya korbannya, itu bisa menggugat pada negara untuk dipulihkan dengan gugat perwakilan. Setuju. Nah, saya kira itu harus mulai dinaikkan lagi. Tiba-tiba bahasa itu, pengetahuan untuk masyarakat itu hilang. Padahal akhir jabatan Pak Soeharto itu lagi naik-naiknya kan. Waktu itu ada Sutet dan sebagainya itu, ingat kan? Nah, jangan hal-hal yang baik yang menjadi hak rakyat itu jangan dilupakan gitu ya. Jadi kita hangatkan kembali itu. Edukasi lagi. Iya, betul. Jadi hati-hati loh jadi pejabat. Nanti negara karena ada tindak pidana dan negara rakyat dirugikan, itu rakyat juga bisa gugat class action, gugat perwakilan untuk keseluruhan ini, apapun mekanismenya tuh gampang, yang penting substansinya dapatkan, minimal rakyat minta uang itu kembali dan kami harus dapat itu. Ini kalau saya yang pimpin lah. Gitu. Gini loh, saya kemarin juga ada yang sinis sama saya aja. Memang kalaupun ada BTS sih masyarakat ini apa sih perlunya sinyal dan sebagainya. Gini ya, berbicara dengan sinyal pada saat ini tuh hampir primer itu kan. Jangan berpikir bahwa itu hanya untuk WA-WA-an gitu, untuk happy-happy. Tapi coba pikirkan, ketika kita ada WA ya, ada bisa cepat mengirimkan berita. Misalnya ada anaknya sakit atau keluarganya sakit, kita tetap di rumah tapi bisa mantau, ya kan? Anak sekolah apalagi yang harus ke sana. Jadi bukan hanya melihat ini segi negatifnya saja bahwa enggak gitu kan, itu kebutuhan mendasar. Masyarakat tuh jadikan tenang, damai hatinya, dalam artian kalau misalnya saya saya kerja tapi saya bisa memantau anak saya dari jauh gitu, karena memang negara memberikan fasilitas itu. Gimana kabarnya? Kita sering kan, udah nungguin keluarga sakit di rumah sakit, terus di rumah sakit nggak ada sinyalnya gitu kan? Iya, saya aja sekarang di tengah kota aja sinyal jelek, Pak. Ini kalau kita live YouTube kadang-kadang jelek, kesel banget. Gara-gara ini nih BTS bodong nih. Iya kan? Kita dirugikan class action.
Ya coba rasakan yang mendasar itu loh, mendasar. Mungkin masyarakat di dalam itu mungkin yang mereka tidak bisa makan 3 kali sehari, pulang 2 kali. Tapi ketika ada itu masih bisa mendengarkan, masih itu masih lebih terobati lah rasa kesakitan hatinya itu ya, masih bisa. Ya memang hanya yang punya itu hanya itu. Ya dia kan nggak bisa pakai mobil mewah, tidak bisa makan enak-enak. Tapi adalah itu bagian dari rakyat kita yang memang harus kita lindungi. Ini baru BTS nih. Baru BTS. Satelitnya ada nggak di bisnisnya nih? Mesti dicek nih Kominfo pasti ada bisnis satelitnya kan? Ya harus lah. Iya. Makanya saya katakan tadi dalam perencanaan itu kan saya suka mengatakan gini, program-program pemerintah dari Kementerian Keuangan itu Kementerian Ekonomi. Saya bilang saya ini kan memang dari posisi kejahatan ekonomi. Ketika mereka memprogramkan apapun, menurut saya kok kelihatannya mitigasi risiko kalau terjadi kejahatan ekonomi itu tidak pernah diperhitungkan gitu loh. Harusnya disiapkan juga nanti ini bocornya di mana nih, hati-hati di situ. Nah, dengan pertanyaan tadi, ketika kita akan bikin tiang pancang mana-mana, yang itu, bagaimana program kita, bagaimana fasilitas kita untuk melihat itu jadi apa enggak? Kan harus ada satelitnya, ada ini kan ada. Ketika kita melihat, sekarang ada berapa titik yang dikhawatirkan ada kebakaran hutan kan sudah ada. Berarti kan ada dong fasilitas satelit itu gampang sekali menurut saya. Kalau memang mau dimanfaatkan gitu kan. Dan pasti lihat juga nih di Kominfo ada proyek satelitnya nggak nih? Harusnya itu harus diinvestigasi lagi karena BTS aja sekarang begini kan. Satelit pasti lebih besar nih proyeknya, nggak mungkin. Harusnya pada waktu itu pun sudah ada satelitnya untuk dalam rangka itu. Ya, kalau memang waktu itu juga nggak ada ya berarti ya ceroboh ya. Ya ceroboh ya. Kenapa ceroboh? Karena hanya untuk rakyat. Sedih banget kalau rakyat dibilang hanya kan. Ya udahlah, BTS kita akan lihat saja, kita percayakan, mungkin kita akan lihat dan kejaksaan kan bilang katanya persidangan akan terbuka. Nah, marilah masyarakat kita sama-sama mengawal seperti kasus Ferdy Sambo. Nah, Pak Surya Paloh jangan turun. Jangan menarik. Jangan ngerem mendadak juga, ya kan? Jangan ngerem mendadak. Dan Pak Mahfud ini diharapkan lagi untuk menekan gasnya lagi. Ya, remnya ditekan mungkin jangan-jangan kemarin nggak sengaja ketekan. Iya kan ya? Ya, oke. Dan Komisi 1 DPR, ayo mana diem aja, ini kan mitranya, ya kan? Ya, jangan diem-diem baik, tugas DPR apa? Tugasnya ngawas itu padahal itu kan persetujuannya dari sana. Kalau diem aja kan saya jadi berpikir ya kan. Oke, dan sekarang kasus Rafael Alun. Kemarin Bu Yenti juga berteriak soal ini. Sempat dipanggil di Kemenkyu sampai berapa jam tuh kemarin? Oh lama, tadinya hanya berapa jam, ada pertemuan 2 kali kan. Jadi dari jam 10 sampai jam 3 itu kalau nggak salah, lama itu ya. Jadi itu kan setelah saya di DPR tuh yang dengan di TikTokan dengan Pak Arteria itu ya kan. Nah, padahal itu kan itu juga penting. Jadi bahwa mereka waktu itu Pak Arteria menanyakan bahwa misalnya ini uang saya ini kan uangnya halal, tapi kok diperiksa gitu kan. Tapi kan lembaga yang mengawasi, lembaga yang harusnya know your customers dan ada suspicious transaction, itu memang harus bekerja. Harus melihat, ini kok aneh ya, kok ada begini. Memang begitu kan, pencegahan. Terus beliau tuh nanya, lah terus kok kita nggak ngerti apa-apa toh, kalau misalnya orang-orang itu boleh ya langsung dilihat gitu ya. Saya bilang boleh, ada aturannya bahwa 500 juta ke atas walaupun tuh halal tuh harusnya dilaporkan ke PPATK, betul itu. Atau berapapun sepanjang itu menimbulkan kecurigaan, itu emang harus. Dan memang sebaiknya tidak bilang kepada orangnya yang punya nasabah ini ketika harta kekayaannya atau rekeningnya sedang diperiksa, sebaiknya tidak tahu, dirahasiakan gitu. Jadi karena kalau tahu dan itu betul-betul hasil kejahatan bisa langsung dia pindah, kan gitu dong. Nah, tapi kalau misalnya sampai bocor terus tahu, saya bilang ya nggak bisa marah karena mau kesal seperti apapun tidak bisa gugat pidana, tidak bisa tuntut pidana, tidak bisa gugat perdata. Ya nggak bisa apa-apa. Ya kalau kita diperiksa tapi uang kita halal ya nggak apa-apa. Ya nggak usah takut. Nggak usah takut. Kalau uang kita haram ya sudah. Wassalam itu nanti ketemu kan. Nah kan gitu. Nah itu waktu itu saya sampaikan seperti itu. Nah setelah itu saya 2 hari kemudian kalau nggak salah ya ada di IG saya tanggal-tanggalnya itu saya diundang. Saya juga kepingin ketemu dengan para penyidik itu. Karena saya ini kan juga
Saya itu berkaitan dengan kewenangan mereka sebagai penyidik pajak dan bea cukai dan harus ada pidana TPPU-nya. Saya adalah widya iswaranya. Itu jadi murid-murid saya itu. Murid-murid di sana. Ya. Jadi pada umumnya pernah ketemu saya lah. Pernah ada pendidikan. Nah, pendidikan ya bukan ceramah ya. Pendidikan. Diklat loh berhari-hari. Kadang-kadang satu angkatan tuh ketemu saya 3-4 kali itu. Jadi in deep ya, sangat mendalam. Nah, saya tanya, gimana sih? Terutama saya berkaitan dengan 349 triliun dan terutama tentang 189 triliun. Mereka bilang bahwa 189 triliun itu adalah di dalam 349 ya masalah. 349 di dalam itu ada itu juga, tapi udah selesai kan gitu ya? Iya, dibilangnya gitu. Udah selesai. Bingungnya gini, kalau itu disampaikan oleh PPATK tuh harusnya yang belum selesai. Jadi salah siapa? Apa salah masyarakat? Oh, mereka yang menyampaikan tidak sesuai dengan prosedur kok. Yang disampaikan oleh PPATK itu harus yang belum selesai, yang harus diselesaikan. Tiba-tiba PPATK menyampaikan di sini bilang udah selesai, menteri bilang udah selesai. Aneh ya? Aneh. Ya ini yang aneh yang mana nih gitu kan? PPATK apa menterinya? Itu kan harus kita sebagai masyarakat kan berhak dong tahu tentang ada apa sih ini sebetulnya gitu kan. Nah 189 itu katanya di dalam itu. Tapi mereka bilang, terus saya nanya, pada waktu itu Pak Mahfud kan mengatakan bahwa yang 189 yang pabeanan, yang penyelundupan, sebenarnya pabeanan itu bahasanya kita itu adalah kejahatan penyelundupan. Yang penyelundupan itu ada 2 kan gitu ya. Dan itu sama. Hah? Masa ada perbuatan kok sama, kejahatan kok bisa sama kan aneh, ternyata beda. 180 dan 189 kata pertemuan itu. 180 triliun dan 189 triliun. Betul, ada 2 kali. Ini penyelundupannya berarti penyelundupan yang emas itu ya? Yang emas yang dikatakan emas mentah ternyata emas batangan. Ya, saya juga bingung, emas mentah itu apa, emas batangan itu apa, beda. Itu memang jadi gini, dia memasukkan barang namanya emas mentah, tapi ternyata emas batangan. Gitu kan? Kan administrasinya ada tapi salah. Bohong, nipu, palsu. Dibohongin. Itu kejahatan administrasi, bukan itu administrasi. Tolong ya. Kejahatan administrasi itu ya kriminal. Itu kriminal karena bilangnya ini tahu-tahu itu. Itu adalah penyelundupan kan, ada masalah kan. Tiba-tiba itu udah didekatin nih pakai yang akan datang ini sama, tapi kita pendekatannya pakai pajak. Aduh kok gampang gitu loh. Undang-undang pajak bukan untuk itu, beda. Kan ada pajak. Pajak ya pajak. Ini ya memang dipajakin tapi beda. Ini adalah berkaitan masuk keluarnya barang ke dalam atau keluar Indonesia. Ada biayanya itu kan? Kan bukan hanya sekedar biaya, kalau yang dimasukin ternyata bom mau apa? Nah, jadi harusnya mendalam gitu ya. Kadang-kadang apa mereka menggampangkan gitu ya. Menggampangkan kok gimana ya? Kan harusnya mereka menguasai sekali menurut saya ya kalau demi kebaikan. Nah, terus saya tanya, "Oh, jadinya 2 ya, Pak?" Iya, beda. Loh, kalau gitu bukan 349 dong. Tidak, memang tambah 180. Jadi ada 500 triliun sebetulnya. Katanya nanti kita tanyakan ke PPATK. Ya karena mereka bilang PPATK pun ngomong begitu. Loh, kenapa? Cuman kalau diomongin begitu nanti rakyat semakin gimana? Bingung jadi kan ibaratnya kayak membohongi rakyat dong kalau kayak gitu. Itu yang saya terima waktu itu. Nanti kok gimana gitu. Hah? Ini yang gimana mau gimana ya rakyat harus tahu. Itu uang rakyat itu uang rakyat ya kan? Ya mereka itu kan hanya dapat jabatan, sekarang dapat amanah, dibayar, digaji pakai uang rakyat. Masa rakyatnya nggak boleh tahu? Ya kan? Gitu. Jadi waktu itu saya bilang kok aneh gitu kan. Kok aneh? Masa aneh sih Pak Mahfud bilang 2, tapi yang sekarang ini, yang belakangan ini mau didekati pakai pajak gitu kan. Karena yang kemarin kalah. Kalah di PK. Gitu kan. Saya waktu itu pengen tahu gitu ya. Coba saya lihat, makanya saya lama di sana. Coba saya lihat dong putusannya kan sudah terbuka untuk umum. Saya lihat putusannya, saya kaget. Apa yang aneh? Aneh, ternyata waktu PK itu hakimnya hakim yang sedang bermasalah di KPK. Oh, yang kemarin kasus suap itu? Yang kasus itu yang di KPK itu. Iya, hakim agung kan? Hakim agung. Iya. Ya kan? Itu hakimnya? Hakimnya. Saya baca itu. No wonder. Nah itu, ya terserah ya. Bisa jadi enggak, tapi kan itu. Saya lihat loh, saya bilang, kok aneh ya putusannya bahwa ada kan seolah-olah memang ada penyelundupannya, ada
pelanggaran administrasi pidananya, Iya. ada hal ini tapi bukan pidana. Loh, kok bukan pidana itu pidana gitu loh. Iya, iya. Iya kan, bingung ya. Enggak, saya cuma bingung gini. Terus nanti saya sebagai dosen harus ngajar gimana gitu. Jadi bingung. Masa mesti pindah negara? Lah ngajarnya gimana? Karena kan para penegak hukum itu, termasuk hakim jaksanya itu kan produk kampus. Iyalah. Ya kan? Akademisi-akademisi juga ya kan? Saya kan di kampusnya. Bahwa saya menyampaikan kepada murid-murid saya, mau entah S1, S2, S3 itu adalah yang namanya memasukkan barang bilang A, tapi ternyata isi B, itu kan secara administrasi kan salah. Iya. Tapi kesalahan itu bukan salah administrasi, itu adalah penipuan, itu adalah bukan pemalsuan data. Bukan. Kalau maladministrasi adalah misalnya sama, terus ya ini tapi harinya telat gitu ya. Tapi semuanya fair, itu hanya harinya telat gitu kan. Atau ya memang administrasi saja yang memang ada sanksi administrasinya. Ini mau jelas di awal udah penipuan, udah kejahatan. Iya. Extraordinary crime. Iya, menurut saya itu ya terserahlah Indonesia, pokoknya kalau memang itu gede banget dan itu menjadi ini ya, kok kita boleh katakan extraordinary ya boleh aja, bagi kita itu adalah extraordinary kan. Itu hal yang luar biasa dong. Masa penyeludupan kok kayak gitu kan. Saya bilang, oh gitu Pak. Oh berarti kan ini saya ketemu dengan mereka-merekanya dong, gitu kan, memang diundang resmi kan. Berarti ada seperti ini. Artinya apa? Saya ingin, kan ada tim apa itu? Tim yang dibentuk itu. Pansus apa-apalah itu ya. Iya. Tim itu nggak denger lagi sekarang ya. Udah hilang doang. Kan sempat berdua tuh Pak Mahfud sama Bu Sri Mulyani. Iya, yang dibentuk ini loh. Tim khusus apa tim apa tim gitu? Tim khusus itu ya, apa ya? Satgas. Iya. Padahal ada komite TPPU ada pakai Satgas itu. Saya kan bilang, Satgas apa ya? Jangan sampai, lucu sekali ya. Nanti penyidikan ini lapor kepada Satgas. Itu ya, yang namanya penyidik melaporkan itu kepada siapa dan bagaimana itu dasarnya undang-undang loh. Undang-undang, aturan setingkat undang-undang, bukan setingkat peraturan Menko. Masa undang-undang dikalahkan Menko, itu rahasia, nggak boleh itu. Nah artinya kok gampangin ya. Pidana, bukan saya bilang pidana itu berat, tapi pidana itu kepentingan itu memang besar. Kenapa? Karena ancamannya, sanksinya itu adalah sampai dengan perampasan kemerdekaan, bahkan sampai pidana mati. Oleh karenanya kita tuh memang langkah-langkah intelligence itu sejak awal tuh harus betul-betul. Karena yang kita selamatkan itu adalah hal-hal yang memang besar sekali untuk hajat hidup orang banyak gitu ya. Ini bukan private, bukan perdata. Bukan masalah bukan masalah terlambat bayar or something. Tetapi ini adalah sesuatu yang memalsukan keadaan, sesuatu yang tidak benar, itu adalah penipuan. Pokoknya kalau ada istilah pemalsuan, penipuan itu pasti pidana, gitu aja gampang. Nggak usah jadi bukan pidana kan? Bukan, itu yang harus kita sampaikan pada masyarakat, hati-hati loh. Kalau sampai apa yang dilakukan itu nipu, oh kena itu ya. Pidana. Nggak ada. Tapi kalau hanya Anda itu hanya terlambat bayar tapi mau bayar niatnya baik, ya nggak apa-apa. Paling-paling perdata, didenda tambah dikit, itu ganti kerugiannya tambah dikit, gitu. Tapi kalau pidana, ya jangankan setahun satu hari aja dipidana harusnya takut ya kan. Kita tuh harus ke arah itu, menyampaikan ke rakyat itu. Nah, terakhir soal Rafael Alun nih. Pertanyaannya, apakah kasus Rafael Alun ini akan memuaskan hasilnya? Akan benar-benar dari hulu ke hilir akan terungkap apa tidak? Ya kalau sampai tidak terungkap ya pertaruhannya besar. Kita udah kehilangan kepercayaan. Apalagi Pak Rafael Alun ini kan sudah ditahan kan. Nggak mungkin kan nggak bergulir ke pengadilan. Ya kan. Tapi kan sudah ada beberapa juga tuh yang hampir sama. Yang oknum dari Kementerian Keuangan. Baik itu pajak, bea cukai. Kan gitu ya. Ini artinya apa? Ada masalah besar di bea cukai dan pajak dan bukan baru sekarang, 2009, ya kan? Dan itu mereka tuh mengolah, mengawasi, memanage uang masuk yang merupakan hak negara karena pembayaran pajak, pembayaran bea cukai kan itu bea masuk ya. Nah itu artinya kalau sampai ini tidak ada apa-apanya sementara kelihatan kan hasilnya. Hasilnya seperti itu. Ya pertaruhannya besar, nanti orang benar-benar tidak mau bayar pajak, benar-benar ya. Tapi kalau nggak mau bayar pajak tuh gini, kalau hanya masyarakat kan, masyarakat kecil nih yang mengeluh nggak mau, apa yang ngancam nggak mau bayar pajak.
Lah nanti kalau itu perusahaan-perusahaan besar tuh ikut-ikut nggak bayar pajak gimana dong? Gimana dong negara dan pemasukan kan? Dan mungkin karena ini pertanyaan terakhir ya, yang perlu kita... Terakhir soal Rafael Alun. Iya. Nanti ada lagi soal Sambo terakhir loh. Oh, ya, terakhir iya. Oh iya. Ini Rafael Alun ini yang saya pikirkan ya, ini kok ada dampak korupsi, dampak flexing, dampak orang ingin nampak kaya, karena untuk eksistensi diri kan gitu ya. Itu kok jauh sekali ya dari etika atau norma-norma yang harus kita jaga ya. Dan yang paling sedih adalah kok itu menimbulkan keadaan yang buruk sekali, yaitu apa? Anak-anak tuh menjadi keji sekali. Iya, sampai anak-anak lihat kelakuannya kan. Ya kan gara-gara itu baru terungkap. Iya. Ya karena keji banget terungkap. Iya. Ya, saya kalau melihat mereka anak-anak itu sekarang juga diperiksa, sebenarnya dalam hati saya kasihan ya, nggak tega juga ya lihat Mario itu kan. Apa anak segitu karena itu apa iya ya? Kan nggak murni kesalahan anak itu juga. Iya, pasti orang tua ikut punya andil di situ kan. Orang tuanya membuat anaknya begitu karena dia dipenuhi dengan harta-harta yang jelas tidak berasal dari hal yang ini ya. Jadi kita mungkin memang betul-betul untuk menjaga negara ini dari kejahatan-kejahatan yang ada, dan gimana cara menangani, mencegah dan sebagainya tuh tidak cukup hanya orang pidana, tidak cukup penegak hukum. Jadi ini semua psikolog, antropolog, termasuk tokoh-tokoh agama tuh harus bicara semua ini. Kita harus bagaimana ini. Artinya misalnya gini, maksud saya, orang kalau habis korupsi juga jangan diterima, malah dilulukan gitu loh. Iya. Ya kan masih keluar penjara, jadi pahlawan lagi. Nah, itu kan bahaya sekali. Karena pada akhirnya bahayanya gini, maksud saya, mereka bisa jadi keji sekali, bisa jadi arogan sekali. Dan ketika kekejian itu terjadi, yang saya pikirkan adalah korban-korbannya itu loh. Rakyat kecil yang harus disiksa. Misalnya Mario Dandi itu sampai menyeret si Shane itu ya. Ya kan, itu juga orang biasa gitu kan. Ikut terserta di dalam situ akhirnya. Ya, ikut di situ. Orang tuanya kayak apa. Nah, kita kan harus memikirkan sampai segitu ya. Jadi kita jangan hanya berpikir kalau sudah terjadi kejahatan, pemikirannya adalah bagaimana menyelamatkan pelaku. Pelaku itu tidak boleh begini. Tidak tapi memikirkan. Korban justru harus dipikirkan sama negara. Menurut saya harus korbannya dipikirkan, termasuk juga dengan memikirkan korban itu berarti kita memikirkan pencegahan, berarti memikirkan ke depannya. Pencegahan sejak dini. Sejak dini, seperti tadi BTS kok sejak dini nggak akan 8,8. Susah udah. Ya kita lihat ya, apakah Rafael Alun, katanya kan ada juga gosipnya korporasi-korporasi besar yang ada di situ kan. Kita lihat apakah itu akan jadi fakta terungkap, apakah jadi gosip lagi, kita nggak tahu nanti ya. Itu modus. Itu modusnya TPPU adalah antara lain seperti itu. Apa untuk mengalirkan, menyamarkan itu antara lain dimasukkan kepada korporasi-korporasi yang tidak ini ya. Dan itu memang modusnya itu apa ya, licik sekali gitu ya. Orang mau bayar, tapi kalau nggak salah kan mau dipindahkan ke pengadilan pajak kan. Orang ada masalah pajak, ini harus gini, gimana kita mau minta keringanan pajak. Terus dia bilang, oh ya bikin aja, minta aja konsultasi aja pada sana. Itu sana juga dia sendiri, aduh menurut saya itu tingkat kejahatannya itu tinggi sekali. Nah ini hakim-hakim harus menyadari, harus mau menyadari bahwa pemahaman hakim itu bukan hanya, oh ya ini ini ancamannya sekian gini-gini. Makanya hakim kan pada beberapa waktu yang lalu, yang nggak tahu mas sekarang nggak, dibilang yang mulia kan? Yang mulia, karena dia harus juga bisa menggali semua perasaan keadilan itu, dan juga bisa menggali how high gitu ya, betapa jahatnya ini gitu. Ya sampai dia ingin menipu itu diteruskan, tadinya mau memeras sekian, diteruskan dengan cara diarahkan kepada konsultan yang mana konsultannya dia sendiri gitu loh. Yang sebetulnya tuh bolak-balik ini trik. Semakin tinggi itu harusnya hakim menilai itu adalah semakin jahat, besar kejahatannya, semakin tinggi kejahatannya, dan semakin hilang itu peringanannya. Jangan juga nanti berbicara bahwa karena dia jadi menteri berprestasi meringankan, aduh. Punya anak. Dia udah punya prestasi ABCD. Saya juga nggak setuju tuh Bu Yenti. Karena ibaratnya kan kenapa sih kayak pejabat, kayak kemarin dia udah punya jasa buat negara. Justru kalau pejabat publik melakukan kejahatan dia harus
lebih gede dong hukumannya ya kan? Itu filosofinya. Makanya saya bilang, Iya. Pak Hakim hakim memang boleh ya, Iya. mungkin menggali tapi menggali dari mana ya bahwa kalau dia posisinya lebih, jadi orang biasa kalau melakukan ini segini, kalau pejabat yang melakukan ini beda, lebih tinggi. Karena apa? Ya, orang kecil melakukan kejahatan kebanyakan adalah karena need ya. Iya, kebutuhan. Nah, kebutuhan. Sementara orang pejabat kalau melakukan kejahatan ekonomi terutama itu karena greedy, ya karena tamak. Nah, oleh karenanya harus lebih berat hukumannya. Nah, itu harusnya nilai estetik rusak susu sebelanga ya itu. Jadi jangan diperhitungkan karena dia menjawab, aduh saya nggak ngerti lagi lah. Udah saya juga pusing lah kalau urusan itu lah. Pusing ya? Oke, Bu Yanti sebetulnya saya masih mau ngomong lagi, cuman nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi di next episode soal follow the money, kasus Ferdy Sambo kok berhenti di situ saja gitu ya. Cuman nanti kita bahas lagi deh. Dan ini juga nanti kita kalau ketemu lagi ada bahasan yang menarik ya. Tadi kan kita sempat membahas sedikit soal negara cenderung melindungi pelaku dibanding korban. Kayak tadi ada banyaknya anak-anak yang melakukan kriminal ya kan, di usia-usia dini. Tapi kan kejahatannya sekarang hukuman undang-undangnya naik dari 16 tahun jadi ke 18 tahun kan. Nanti kita bahas di next episode. Iya. Ya, Bu Yanti. Dan Bu Yanti ini memang adalah orang pakar TPPU yang sangat sibuk sekali, sampai kemana-mana dikawal Bu ya. Dikawal ya kan, ya bukan dikawal tapi kan harus mendapat perlindungan ya. Ya iyalah, saya kan menyampaikan kebenaran. Menyampaikan, insya Allah ya, menyampaikan kebenaran. Saya sering kan tiba-tiba ada di TV ada ini, bahkan ada pernah yang keluarganya mengatakan, kenapa ibu menyampaikan ini di koran, padahal anak saya nggak seperti ini, gini. Saya kan hanya menjawab itu. Iya betul. Saya beberapa kali juga dikuntit, ini kenapa gitu ya. Jadi saya kadang-kadang juga, ya, tapi so far lebih banyak yang ngefans. Ya betul. Kalau kita membicarakan kebenaran, mungkin ada musuh-musuh kita, musuhnya segelintir. Musuh-musuh kita adalah emang orang-orang jahat. Dan kemudian kan minta perlindungan pada yang maha kuasa. Ya, itu yang penting. Kalau kita berani menyuarakan kebenaran, pasti masyarakat dan Allah bersama kita. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke. Saya Suryo Utama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.